Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we have also forgiven our debtors, and lead us not into temptation. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan Pentakosta. Disebut Pentakosta itu adalah Penta itu 5 ke 50, artinya 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Dan berarti 10 hari setelah kenaikan Yesus. Waktu Yesus belum naik ke surga, dia berkata supaya kita semua, yaitu orang-orang murid-murid rasul-rasul, untuk menunggu sampai diperlengkapi tempat maha tinggi. Yaitu di Yerusalem mereka berdoa berpuasa selama 10 hari. Waktu Yesus naik ke surga mereka berpuasa. Apa yang terjadi saudara? Yaitu mereka tidak sedih ketika ditinggalkan Yesus. Justru mereka pulang dengan sukacita. Mengapa? Karena mereka mendapatkan tugas yang luar biasa. Yaitu bahwa tinggallah di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi. Saudara, inilah yang membuat mereka sukacita. Walaupun ditinggal oleh Yesus, sebagaimana Tuhan Yesus juga katakan di dalam Yohanes 16 bahwa adalah lebih baik aku pergi ke surga. Jikalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus tidak akan turun kepadamu. Itulah yang membuat mereka sukacita, saudara. Ada satu tugas, bukan hanya eko Tuhan saja, bukan hanya melihat mukjizat, namun ada tugas yang harus dikerjakan. Sebab itu hari ini mari saudara, Pentakosta ini jangan membuat kita, saudara, cuma menanti pencurahan Roh Kudus dapat karunia, tapi tugas harus dikerjakan untuk menutup sejarah ini. Maka dikatakan ketika mereka sedang berpuasa dan berdoa, yaitu di Yerusalem, yaitu di dalam Kisah Rasul 2, maka kemudian ada yang namanya suara gemuruh, angin yang ribut, dan kemudian kelihatan lidah-lidah api, sehingga semua orang Yerusalem mendengar, melihat, mengelilingi rumah itu, dan kemudian jendela dibuka, dan mereka mulai bersaksi tentang Yesus. Dan kemudian banyak orang bertobat. Mukjizat itu bukan hanya bicara orang sakit disembuhkan. Mukjizat itu bicara ada sesuatu alam, sesuatu kondisi, sesuatu situasi yang memungkinkan kita bisa menyampaikan firman Tuhan dan orang bisa mendengar dengan baik sehingga mereka bertobat. Itulah mukjizat, saudara. Kerap kali saudara lihat mukjizat terbesar itu orang sakit disembuhkan, pengusiran setan. Ingat, dikatakan oleh Yesus Kristus, walaupun kita suatu hari bisa bernubuat, mengusir setan, melakukan mukjizat, kata Tuhan, enyalah kamu sekali pembuatan kejahatan, karena bukan orang berseru Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, tapi orang melakukan kehendak Bapakku. Jadi tinggalkan karunia-karunia, bukan berarti dibuang. Ditinggalkan artinya tidak menjadi utama. Utamakan untuk mengajar, mendidik orang untuk menjadi murid Kristus, supaya Roh Kudus bisa membimbing mereka dan membuat mereka bisa menggunakan situasi, kondisi, cuaca, keadaan untuk menyampaikan kebenaran dan mengubah cara berpikir orang sehingga mereka diperbarui menjadi anak-anak Allah dengan paradigma baru, manusia baru, karakter baru, hidup baru. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.